Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Saya Ninik Haryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari TKIT Permata Umat Trenggalek, Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Suyatno dan pengajar praktik Ibu Dina Luvita Sari. Coaching untuk supervisi akademik. Salah satu tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu tujuan pengembangan kompetensi diri adalah agar guru menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri. Konsep coaching secara umum. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grand 1999. Coaching didefinisikan sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Whitmore 2003. Coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. International Coach Federation. Coaching dalam konteks pendidikan. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Coaching menjadi pendekatan yang memberdayakan karena diawali dengan paradigma berpikir coaching. Prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kompetensi inti coaching ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan dengan rasa. R. Receive. Perhatian pembaca. Terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A. Appreciate. Beri sinyal Anda mendengarkan. Oke, ya, mengangguk, kontak mata. S. Summarize. Rangkum yang Anda tangkap, gunakan kata kunci. Jadi, A. Ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. Yang pertama, percakapan untuk perencanaan. Yang kedua, percakapan untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, percakapan untuk berefleksi. Dan yang keempat, percakapan untuk kalibrasi. Alur percakapan tirta. T. Tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini. Hubungkan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. T-A-T-A, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Umpan balik berbasis coaching. Tujuan
Tujuan pemberian umpan balik adalah untuk membantu pengembangan diri coaching. Tanpa umpan balik, orang tidak akan mudah untuk berubah. Sesuai prinsip coaching, pemberian umpan balik tetap menjaga prinsip kemitraan. Selalu memulai dengan memahami pandangan atau pendapat coaching. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaannya, ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi individu. Peran saya sebagai coach di sekolah berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawat untuk menelaah proses belajar mereka sendiri, memberdayakan diri melalui refleksi atas hasil pengalaman praktik-praktik profesional diri, mengambil pembelajaran, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk mengakses keterampilan metakognitif ketika melihat dan mengevaluasi proses berpikir sendiri terkait belajar, pencapaian tujuan, dan pemecahan masalah. Keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Coaching sebagai salah satu pendekatan yang memberdayakan yang digunakan dalam melakukan supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademik merupakan usaha mengembangkan kompetensi guru, yakni dalam memenuhi kebutuhan murid dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan dalam memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab melalui pembelajaran sosial emosional. Hal ini merupakan usaha mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Refleksi pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh dari modul 2. Pertama, belajar menciptakan lingkungan belajar yang memanusiakan setiap murid di kelas dan memberikan mereka dukungan dan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai fungsi mereka dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, belajar memahami, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Belajar menumbuh kembangkan aspek sosial dan emosional dalam diri melalui berbagai kegiatan praktikum, diskusi, dan refleksi yang dilakukan dengan pendekatan berkesadaran penuh. 3. Berlatih membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem belajar melalui coaching untuk supervisi akademik. Refleksi pengalaman belajar, emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Saya kagum dan senang dengan materi-materi di modul 2 ini. Saya optimis akan mampu mengimplementasikan materi dari modul 2 ini dengan baik. Dan saya percaya bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid akan bisa terwujud apabila pembelajaran mampu memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti melalui pembelajaran sosial, emosional, dan peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui coaching untuk supervisi akademik. Refleksi pengalaman belajar yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan
saya dalam proses belajar. Saya sudah berusaha mengimplementasikan materi-materi di modul 2 ini dengan melakukan praktik dalam memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, praktik dalam mengutamakan budi pekerti melalui pembelajaran sosial emosional melalui 5 kompetensi, yakni kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Praktik coaching untuk supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Refleksi pengalaman belajar yang perlu saya perbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar. Yang pertama, kemampuan memetakan kebutuhan murid sebagai dasar menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, kemampuan menumbuh kembangkan aspek sosial dan emosional dalam diri dengan 5 kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kemampuan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik dengan berusaha menerapkan kompetensi inti coaching, khususnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Refleksi pengalaman belajar, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi-materi pada modul 2 ini dilengkapi dengan praktik-praktik dan rangkaian kegiatan yang lainnya, mampu meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Hal ini juga berarti mampu meningkatkan kematangan diri pribadi saya, sehingga saya akan lebih mampu menjadi pendidik yang benar-benar mampu menuntun kodrat anak dengan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Refleksi analisis untuk implementasi memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang pertama, membuat persiapan yang dirancang dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Hal ini kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Kedua, pembelajaran sosial emosional untuk menumbuh kembangkan aspek sosial dan emosional dalam diri murid. Yang ketiga, coaching yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kompetensi guru dalam pembelajaran untuk melakukan pengembangan pembelajaran. Refleksi analisis untuk implementasi mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Guru menuntun kodrat anak dalam mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, melakukan pembelajaran sosial emosional dalam membentuk budi pekerti murid, dan melakukan coaching dalam rangka meningkatkan kompetensi diri dan rekan guru lainnya. Refleksi analisis untuk implementasi menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGB, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang saya hadapi lebih kepada bagaimana mengimplementasikan coaching untuk supervisi akademik, di mana pelaksanaan coaching bagi kami adalah sesuatu yang baru dan belum umum di lingkungan lembaga kami. Refleksi analisis untuk implementasi memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi dari tantangan yang telah saya identifikasi adalah dengan senantiasa berlatih dan sesering mungkin melakukan coaching baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid. Refleksi koneksi pembelajaran. Pengalaman masa lalu, masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan coaching untuk supervisi akademik. Refleksi koneksi pembelajaran penerapan di masa mendatang. Melakukan praktik baik dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan coaching untuk supervisi akademik. Refleksi koneksi pembelajaran, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Membuat pemetaan kebutuhan belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi,
menerapkan 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional dan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Refleksi koneksi pembelajaran. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Pembelajaran berdiferensiasi. Saya peroleh dari teman sejawat yang telah mengikuti webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi.